Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membangun sistem, membuat sistem dari proses customer checkout, order. Kemudian kita memiliki sistem yang secara otomatis mengirim mereka invoice, kemudian melakukan follow up apabila mereka belum menyelesaikan transfer. Kemudian ada sistem yang secara otomatis mengecek apakah pembayaran mereka sudah dilakukan sesuai dengan jumlah orderan mereka, yang secara otomatis nanti akan memberikan update kepada kita dan customer kita bahwa orderan sudah diproses atau orderan sudah selesai. Nah, kali ini kita akan membuat sistem dan memakai beberapa tools apa saja sih yang kita perlukan untuk membuat sistem yang serba automate. Jadi ini berguna sekali teman-teman, sehingga teman-teman memiliki sistem yang serba otomatis, nggak perlu secara manual lagi, dan ini sangat-sangat menguntungkan sekali teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin berkembang bisnisnya, orderan yang sebelumnya masih puluhan, yang bisa dikerjakan dengan manual, kemudian teman-teman scale up bisnis, yang mana per harinya bisa ratusan, order per bulannya bisa bahkan sampai ribuan. Nah, itu teman-teman harus memiliki sistem yang serba automate. Nggak mungkin kan teman-teman menjalankan sistem yang manual dengan ribuan order, bahkan ratusan order, ribuan order yang dihandle secara manual. Nah, itu tidak mungkin, teman-teman butuh sistem yang automate. Nah, tools apa saja sih yang teman-teman bisa list di sini dan teman-teman bisa manfaatkan. Nah, ini teman-teman tools yang setiap hari kami gunakan, dan ini bisa membantu kita dalam mengautomate sistem. Jadi berpusat di tools order online yang pertama ini. Nah, di tools order online ini yang sebagai pusatnya teman-teman. Jadi teman-teman mengatur produk di sini, kemudian teman-teman juga mengatur checkout-nya di sini, form ordernya di sini, order online ini, dan sebenarnya lengkap sekali teman-teman. Jadi di aplikasi ini kita bisa integrasi dengan follow up sistem, kemudian sistem payment, dan juga bahkan sampai sistem logistik pengiriman. Jadi yang pertama ini, nanti order online ini kita akan integrasikan dengan aplikasi atau tools Webbox App. Nah, Webbox App ini adalah tools WhatsApp teman-teman ya. Jadi kita begitu ada orang yang check out di form order yang produk yang sudah kita sediakan, nah nanti by system mereka akan di follow up secara otomatis menggunakan WhatsApp dengan bantuan tools Webbox App ini. Nah, kemudian selain WhatsApp, otomatis kan kita perlu tools mendamping, yaitu email. Nah, kita akan menggunakan kirim.email sebagai autoresponder, yang begitu mereka memberi check out ya, mereka memberikan nomor WhatsApp dan juga email mereka, kita bisa follow up mereka by email, dan juga kita bisa memberikan mereka newsletter atau autoresponder berupa mungkin seperti follow up dan juga promosi-promosi ke depannya ya. Nah, kita bisa skill up mereka atau upselling mereka, cross-selling mereka. Kemudian kita bisa menawarkan produk-produk baru kepada mereka. Itu kita bisa menggunakan layanan email. Karena kan sangat riskan sekali kalau kita menggunakan WhatsApp ya. Pertama ya, kalau kita menggunakan promosi terus-menerus menggunakan WhatsApp, mereka akan terganggu. Nah, lebih amannya kita menggunakan email. Jadi kombinasi nih, WhatsApp dan juga email. Nah, kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah kita perlu aplikasi atau tools Mota, teman-teman. Nah, tools ini adalah tools yang membantu kita untuk melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi transfer manual, cek transferan manual. Jadi nanti Mota ini yang secara automatically
yang akan membantu aplikasi order online ini untuk mengecek status pembayaran dari customer sesuai dengan order yang mereka lakukan. Nah, ini teman-teman sistem yang teman-teman perlu siapkan untuk membangun sistem yang automate di bisnis online. Nah, teman-teman bisa cek link di bawah video ini untuk registrasi di masing-masing aplikasi ini. Dan kemudian nextnya kita akan membahas secara teknik bagaimana sih membuat step by step cara integrasi masing-masing dan bagaimana sih cara membuat automate system dari nol. Oke? Oke, baik teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu mempersiapkan beberapa hal. Nah, yang pertama ini, nah ini listnya teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman register akun registrasi di order online. Nah, teman-teman persiapkan di sana profilnya dan sebagainya. Isi beberapa informasi seperti nama, email, kemudian setting beberapa bisnis dan sebagainya. Nah, teman-teman perlu registrasi terlebih dahulu di aplikasi order online-nya. Nah, kemudian nah, teman-teman kalau belum registrasi silakan klik link di bawah ini. Nah, setelah teman-teman registrasi, nah, teman-teman kemudian registrasi juga jangan lupa untuk registrasi dan juga integrasi Webbox app ke order online. Nah, Webbox app ini apa? Jadi ini adalah tools sebagai notif untuk WhatsApp ke customer kita. Begitu mereka check out atau mengisi form order. Kemudian teman-teman juga perlu registrasi dan juga integrasi dengan aplikasi kirim.email ke order online. Kemudian teman-teman juga perlu registrasi dan mengintegrasikan tools Mota ke order online. Jadi Mota ini untuk mengecek mutasi pembayaran secara otomatis. Nah, setelah semuanya ini sudah terintegrasi, kemudian teman-teman coba create product dan juga form order. Yang terakhir teman-teman tes. Nah, teman-teman tes sistemnya. Apakah berjalan sesuai yang dikehendaki atau teman-teman perlu menyesuaikan apa sih yang perlu disesuaikan. Nah, oke, langsung saja teman-teman apabila sudah registrasi di aplikasi order online-nya, nah teman-teman bisa login dulu di order online. Teman-teman sign in. Nah, ini teman-teman nanti akan pertama dibawa ke dashboardnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat lengkap sekali teman-teman dashboardnya. Apabila teman-teman sudah menjalankan bisnis, nanti teman-teman tinggal cek aja nih performa bisnis teman-teman melalui dashboardnya order online. Nah, berarti yang pertama ini kita sudah selesai ya teman-teman ya. Kita cek di sini sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah registrasi dan juga integrasi Webbox app ke order online. Nah, teman-teman registrasi dulu. Nah, ini jika sudah registrasi, teman-teman tinggal klik login di sini, nanti login di aplikasi Webbox app-nya dan teman-teman tinggal integrasikan nih. Nah, cara integrasinya gimana? Nah, teman-teman tinggal nih ke aplikasi Webbox app-nya ini, klik yang paling kanan ini teman-teman, account di sini. Kemudian teman-teman klik setting. Nah, teman-teman cari WhatsApp Gateway. Nah, ini teman-teman WhatsApp Gateway. Teman-teman klik view setting di sini. Nah, ada pilihan teman-teman. Teman-teman bisa pakai Webbox app, Gua atau WooNotif. Nah, kita kali ini pakai yang Webbox app account. Klik add di sini. Nah, ini di konfigurasi ini kita perlu API tokennya dan juga nomor WhatsApp-nya. Nah,
Ini di mana? Nah, ini kita bisa cari di sini teman-teman. Di aplikasi Webbox app-nya ini kita klik My Phone di sini. My Phone. Nah, ini kita bisa copy teman-teman. Ini API tokennya. Nah, coba kita copy. Kita copy dan kemudian kita paste di sini. Nah, ini nomornya teman-teman. Ini nomor WhatsApp kita yang sudah terhubung di Webbox app. Nah, tapi sebelum ini teman-teman perlu add new WA account. Nah, ini apabila teman-teman sudah pernah mengkonekkan nomor WhatsApp-nya teman-teman sebelumnya ke Webbox app ini. Nah, apabila belum, nah teman-teman tinggal add new WA account di sini. Nah, ini ada langkah-langkahnya teman-teman. Jadi, yang pertama adalah open Google Chrome. Nah, karena memang Webbox app ini hanya bisa berjalan di Google Chrome. Kemudian yang kedua adalah install extension-nya. Jadi, kita perlu dan wajib menginstal Webbox app ini di Chrome-nya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini Webbox App Extension for Google Chrome. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal install, klik tombol Add to Chrome di sini. Add Extension. Nah, oke, sudah terinstall ya teman-teman ya. Ya, di sini Webbox App Extension-nya sudah terinstall. Nah, ini teman-teman tinggal close aja di sini. Ini tandanya masih merah, artinya belum terkoneksi teman-teman. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah start WhatsApp session dengan membuka web whatsapp.com. Nah, yang pertama kita perlu memasukkan API key-nya ya. Klik saja di sini teman-teman extension-nya. Nah, kita perlu memasukkan API key Webbox-nya. Yaitu di sini teman-teman kita copy-kan di sini API token-nya ke sini. Paste, kemudian klik validate. Nah, oke, kalau di sini artinya sudah validate. Kita close saja. Next-nya ini kita perlu buka web whatsapp.com. Nah, apabila teman-teman belum mengkoneksikan, teman-teman tinggal scan ya, scan WhatsApp di sini untuk membuka WhatsApp webnya. Nah, jika sudah terkoneksi, nah ini artinya nanti tombol hijau ini akan menyala teman-teman ya. Nah, artinya sudah terhubung nih. Ini kan statusnya disconnected, coba kita refresh ya. Nah, sudah connected. Nah, artinya Webbox app-nya ini sudah siap teman-teman ya. Sudah siap, sudah bisa secara otomatis menjalankan nih. Nah, next-nya kita hanya perlu copy nomor ini, nomor WhatsApp yang sudah terhubung dengan Webbox app ini ke order online-nya. Nah, di sini kita perlu paste di sini dan klik integrate. Nah, beres teman-teman. Artinya Webbox app sebagai autoresponder atau notif secara otomatis WhatsApp dengan order online sudah selesai. Nah, artinya di sini kita centang ya teman-teman ya, ini sudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah registrasi kirim email ke order online. Oke. Next-nya adalah di menu yang setting ini teman-teman sama. Teman-teman klik autoresponder di sini. Nah, di paling atas ini view setting, klik. Nah, ada beberapa pilihan teman-teman. Nah, kita pilih yang kirim email. Nah, kita caranya sama, tinggal klik add kirim email account. Nah, kita di sini perlu memasukkan username dan juga kirim email API tokennya. Nah, ini di mana? Nah, kita tinggal cari di aplikasi kirim emailnya yang sudah kita registrasi sebelumnya. Nah, kita login dulu teman-teman.
Kemudian go to app dashboard. Nah, di sini kita ambil account settingnya di sini ya. Account setting. Nah, kita ambil API token di sini, teman-teman. Klik API token. Nah, kita ambil di sini username-nya, kita copy. Kita paste di sini. Kemudian tokennya, nah kita view token di sini, klik view token. Yes. Nah, ini kita ambil di sini kok tokennya, teman-teman. Kita paste di sini, order online. Oke. Selesai, teman-teman. Kita tinggal klik integrate di sini. Nah, sudah beres. Nah, sudah terhubung nih antara autoresponder kirim.email dengan order online. Nah, yang perlu kita lakukan next-nya di sini apa? Nah, di sini kita perlu mempersiapkan ya list. Jadi artinya begitu ada orang-orang yang masuk dari form order online untuk check out ya, atau order di salah satu produk yang kita jual. Nah, customer kita ini nanti akan dimasukkan ke list yang mana. Nah, maka dari itu kita perlu mempersiapkan list dari kirim.email ini, dan juga kita perlu mempersiapkan autorespondernya apa. Nah, kita klik di sini, teman-teman, list. Ini kita coba hapus beberapa. Kita coba buat list yang baru. Nah, kita buat nanti listnya di sini ya, tapi nanti aja. Nah, nah ini sudah terhubung ya, kirim.email ya. Nanti PR kita next-nya adalah membuat list dan juga membuat autorespondernya apa. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas di modul integrasi antara email dan juga WhatsApp ya, di modul WhatsApp list building. Nah, teman-teman bisa jika lupa, teman-teman bisa akses kembali di tutorial sebelumnya. Nah, setelah setting ini selesai, nah kita centang ya teman-teman, artinya sudah selesai. Kemudian adalah integrasi Mota dengan order online. Nah, ini untuk pembayaran atau cek mutasi transaksi secara otomatis. Nah, teman-teman registrasi dulu. Setelah selesai registrasi, setting, dan sebagainya, nah kemudian teman-teman coba login ya. Teman-teman hubungkan nanti akun banknya teman-teman ke akun Motanya teman-teman. Nah, caranya mudah sekali, teman-teman. Nanti begitu teman-teman registrasi ya, teman-teman tinggal ikuti saja bagaimana caranya untuk mengintegrasikan dengan akun bank masing-masing. Nah, ini saya ambil contoh. Nah, contoh akun bank yang sudah terintegrasi. Nah, teman-teman bisa integrasi lebih dari satu bank nih. Banyak bank. Dan nanti teman-teman tinggal di sini. Teman-teman cek integrasi. Nah, teman-teman klik di sini integrasi. Nah, di autoresponder ini kan bukan autoresponder ya. Payment processor. Nah, di sini kita view setting. Nah, kita add Moto account. Nah, kita di sini membutuhkan API key. Nah, carinya di mana? Carinya di token ini. Nah, di sini API key-nya, teman-teman. Teman-teman copy ya, klik di sini copy. Nah, teman-teman tinggal paste di sini. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman
lakukan adalah teman-teman di sini mengkoneksikan push notification-nya, teman-teman di sini copy ya. Copy, kemudian teman-teman kembali ke aplikasi Motanya, kemudian teman-teman klik webhook di sini. Nah, teman-teman klik tambah webhook di sini. Nah, teman-teman klik pilih banknya apa, kemudian mutasi yang apa, apakah semua transaksi atau hanya uang masuk saja. Nah, misalkan teman-teman hanya uang masuk, kemudian teman-teman paste yang tadi API-nya. Nah, teman-teman kan di sini copy, kemudian paste di sini teman-teman. Nah, secret tokennya biarkan aja. Kemudian min max-nya teman-teman sesuaikan yang di sini. Min 0, max 999. Nah, ini kan sudah sesuai ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik di sini. Nah, artinya sudah selesai nantinya. Nah, ini kan sebelumnya sudah pernah kita, kalau sudah pernah kita atau sudah oke ya, sudah klik, teman-teman sudah klik integrasi, nanti akan muncul di sini akun webhook-nya. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi ya, yang integrasi dengan order online. Nah, nanti akan muncul di sini. Artinya webhook-nya sudah siap. API order online ID integration ya, sama ya. Oke, sama. Jadi sudah siap untuk dijalankan. Teman-teman juga nanti bisa hapus nih untuk webhook-nya apabila sudah tidak dibutuhkan. Nah, teman-teman setelah memasukkan API-nya di sini di order online-nya, nah teman-teman bisa atur nih. Nanti apabila terjadi mutasi dari Mota, nanti di aplikasi order online ini ngapain? Nah, ini kita bisa pilih. Ini match for pending order. Nah, misalkan ada status orderan ya, yang pending order, kemudian teman-teman ingin merubah status change-nya menjadi processing. Atau misalkan order kan biasanya kan pending order ya, pending order, kemudian begitu ada notifikasi dari Mota, artinya kan ini sudah diproses, sudah nggak pending, statusnya orderan ini sudah nggak pending, jadi ke proses. Atau teman-teman bisa atur nih, dari ke pending menjadi complete. Nah, teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apabila teman-teman membutuhkan proses pengiriman, nah biasanya dari pending order ke processing. Apabila teman-teman tidak perlu pengiriman, artinya teman-teman menjual produk-produk digital. Nah, teman-teman tinggal dari pending ini status change-nya ke complete. Biasanya seperti itu. Nah, kita sebagai contoh ambil untuk begitu ada notifikasi dari Mota, nanti orderan yang sama ya jumlah transfernya ya. Nanti dia akan merubah status orderan itu dari pending ke processing. Nah, kemudian setelah selesai kita klik integrate di sini. Oke, artinya ini sukses ya. Sudah terhubung antara aplikasi Mota dan order online. Oke, kita centang di sini. Kemudian nextnya adalah kita create produk dan form ordernya. Oke, jadi kita ke menu produk di sini teman-teman, klik menu produk. Nah, karena kita belum membuat produk sama sekali, nah kita klik add produk di sini. Tombol orange di sini ya, di atas, klik. Nah, kita isi nih beberapa yang perlu teman-teman isi, misalkan produk name-nya apa,
Kemudian, nah, teman-teman bisa checkout page URL-nya juga bisa modifikasi di sini. Kemudian teman-teman bisa tambah produk code-nya apabila teman-teman menggunakan produk code ya. Teman-teman juga pilih produk kategori. Nah, apabila teman-teman ingin mengkategorikan produk. Nah, teman-teman juga bisa pilih nih test mode atau disable atau live. Nah, live ini artinya sudah bisa diakses secara online ya, begitu kita klik URL-nya. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa isiin beberapa informasi, dan di sebelah kanan kita bisa lihat tampilannya ya, preview tampilannya di desktop seperti apa, kemudian di mobile seperti apa. Kita bisa lihat secara live di sini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa upload image produk kita. Nah, kita bisa upload lebih dari satu. Katakanlah ini ya, sebagai contoh. Ini, nah kita upload 2 image ya. Nah, ini langsung tertampil teman-teman di sebelah kanan ini. Kemudian kita bisa tentukan pricingnya, apakah menggunakan simple pricing atau dengan variabel. Katakanlah simple pricing ya, katakanlah regular price-nya 200.000. Nah, teman-teman bisa isi COGS atau cost-nya ya. Jadi ini nanti akan memudahkan kita untuk menghitung profit ya, profit produk, penjualan per produk. Katakanlah cost-nya ini 100.000. Terus teman-teman juga bisa isi informasi inventory teman-teman, jika teman-teman mengenablekan parameter untuk apakah teman-teman ingin men-track inventory atau stok produknya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Jumlah stoknya berapa. Nah, apabila teman-teman tidak ingin mengaktifkan, nah teman-teman tinggal uncentang aja. Nah, kemudian teman-teman bisa isi BAM. Nah, BAM ini biasanya untuk upselling ya. Upselling produk. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, sementara kita nanti saja untuk memanfaatkannya, kita yang simple saja dulu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa integrate dengan logistik nih. Nah, ini banyak sekali teman-teman pilihannya, ada si cepat, JNE. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa setting di sini dan pengirimannya dari alamat mana. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan provinsi, kota, dan distriknya di mana. Kemudian payment. Nah, ini kita bisa setting payment di sini. Bank transfer, COD, atau e-payment. Nah, kita pilih yang bank transfer saja dulu teman-teman. Namun teman-teman bisa kembangkan untuk ya COD apabila teman-teman mendukung cost cash on delivery ya. Atau e-payment. Nah, teman-teman bisa centang dan setting di sini. Nah, kemudian unique code. Nah, apabila teman-teman menggunakan Unicode, tinggal centang di sini. Nah, teman-teman pilih di sini decrease apa increase. Katakanlah increase ya, 1 sampai 999. Oke, kemudian setelah selesai, teman-teman klik next di sini. Nah, teman-teman bisa menamakan checkout page-nya. Nama checkout page-nya, kemudian teman-teman bisa atur template-nya, apakah gambarnya ini di kanan atau di kiri ya, atau tanpa sidebar sama sekali ya. Coba kita pilih yang ini ya. Nah, teman-teman bisa upload header, nanti ada image di sini yang tampil di sini, misalkan logo dari perusahaan teman-teman. Nah, ini beberapa informasi ya di sini teman-teman ya.
Apakah kita butuh nama? Ya pastikan nama. WhatsApp ya, ini wajib. Email juga kita butuh. Kemudian jumlah pesanan katakanlah ya, kita masukkan di sini. Kemudian alamat lengkap ya, provinsi, kota, kecamatan ya. Sehingga nanti memudahkan untuk proses otomatis pengirimannya ya, pengiriman logistik. Untuk menghitung ongkos kirim secara otomatis. Oke, nah ini buy buttonnya dropship, kita juga bisa mengenablekan dropship. Kemudian buy button, nah kita bisa desain warnanya apa teman-teman, katakanlah hijau ya di sini. Kita juga bisa linkkan video teman-teman, video, kemudian konten, kupon. Nah bullet point di sini ya, fitur 1, fitur 2 misalkan. Kualitas terbaik. Fashionable. Nah, ini yang akan tampil di sini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan testimoni di sini. Dan bagusnya lagi, kita bisa menyematkan pixel event, Facebook pixel di sini, Google Tag Manager di sini, dan juga TikTok pixel di sini. Nah, ini sangat berguna sekali untuk paid traffic namanya. Kalau kita beriklan di Facebook, Google, dan juga TikTok, kita bisa retarget berdasarkan pixel yang kita tanamkan di aplikasi checkout ini. Oke, setelah selesai kita klik next. Nah, ini kita tinggal beberapa mendesain halaman ini ya, invoice ya teman-teman ya. Kita bisa sertakan video, headline. Kita bisa sertakan yang ini message-nya teman-teman. Teman-teman bisa edit di sini. Kemudian ya teman-teman juga bisa sematkan pixel atau Google Tag Manager. TikTok pixel juga bisa, Facebook pixel juga bisa. Jadi teman-teman bisa tracking siapa saja sih yang sudah check out ini. Kemudian teman-teman bisa retarget iklan ke mereka. Oke, sudah selesai. Teman-teman tinggal klik save and get URL. Klik di sini. Nah, sudah selesai. Artinya ini sudah siap teman-teman. Oke, klik finish. Nah, checkout formnya sudah siap nih. Next-nya ini kita perlu create product dan form order sudah nih ya. Nah, kita perlu beberapa settingan sedikit di sini. Nah, kita klik follow up text. Nah, maksudnya apa? Nah, ini yang akan secara otomatis teman-teman kita bisa follow up mereka by WhatsApp. Nah, klik di sini. Nah, kita klik enablekan di sini ya. Klik enable auto send ke Webbox app. Nah, ini nanti setiap orang yang order kita akan berikan message selamat datang dan orderannya seperti ini, order detail. Nah, teman-teman bisa sesuaikan pesannya di sini, teman-teman. Teman-teman juga bisa upload image dan sebagainya. Teman-teman bisa desain nih welcome, terus pesan order detailnya, kemudian follow up pertama ya, kemudian follow up kedua ya, teman-teman bisa setting ya follow up pertama ini di hari apa dan jam berapa. Follow up hari kedua juga teman-teman bisa setting hari keberapa dan jam keberapa. Follow up ketiga ini juga teman-teman bisa setting hari ke berapa, jam keberapa. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, misalkan follow up hari pertama ya di hari yang pertama. Follow up kedua di katakanlah di hari yang pertama yang sama dengan hari yang pertama, tapi beda jam. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa follow up sampai 4 kali yang secara otomatis ya. Nah, teman-teman juga bisa desain pesan processing ya. Apabila pembayaran sudah selesai, nanti
secara otomatis customer kita kirimi pesan WhatsApp pun sama dengan apabila orderan sudah komplit, sudah dibayar, kita bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke customer. Dan juga pesan upselling teman-teman, kita juga kirimkan pesan upselling ya, kalau ada produk baru ya, atau produk yang sebagai pelengkap dari produk yang mereka beli. Nah, kita bisa aktifkan di sini apabila teman-teman ingin mengirimkan pesan upselling. Jika sudah selesai, teman-teman sudah desain, nah teman-teman save. Oke, selesai ya. Ini sudah sukses. Nah, artinya begitu ada customer yang order di form ini dan membeli produk teman-teman ya, follow up text-nya di WhatsApp ini akan berjalan secara otomatis. Nah, sesuai dengan yang teman-teman setting di sini tadi, follow up hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sebagainya. Kemudian apabila mereka sudah menyelesaikan orderan, maka ada pesan yang sudah kita setting tadi ya, pesan bahwa sudah diproses atau sudah komplit di sini. Otomatis by WhatsApp dikirimnya nanti ya. Jadi teman-teman nggak perlu follow up secara manual lagi, tapi sudah terotomatisasi melalui aplikasi order online ini. Nextnya teman-teman juga perlu klik autoresponder di sini. Jadi teman-teman hubungkan dengan email. Jadi teman-teman juga sebagai cadangan ya. Jadi WhatsApp iya, email juga iya. Kadang kan orang juga masukkan nomor WhatsApp itu juga salah, katakanlah ya, nomor WhatsAppnya salah. Nah, kita bisa serang mereka, follow up mereka by email. Atau emailnya yang salah, nah kita bisa follow up by WhatsApp. Jadi saling mendukung teman-teman. Dan plusnya lagi, kita bisa promo-promo by email ya, karena lebih aman dari blog. Kalau WhatsApp kan kalau kita promo terlalu sering, kemungkinan WhatsApp-nya kita ya yang bisa diblok oleh customer. Tapi kalau email, nah itu lebih aman. Nah, kita pilih ya. Ini ada pending, processing, dan complete ya. Kalau pending, itu pesannya seperti apa? Kalau pending ini kita akan, ya kita pilih kirim email ya. Kita akan masukkan mereka kemana? List mana? Nah, kita pilih di sini ya, list yang mana. Kalau processing, kita pilih ke list yang mana. Artinya kita masukkan ke list yang mana ya. Nah, di sini kita dikirim email ini kita buat list ya. List baru, katakanlah ya. Klik new list, kemudian list pending. Untuk orderan yang pending ya teman-teman ya. Kita submit. Nah, kemudian kita buat lagi. Ini untuk database orang-orang yang sudah melakukan order tapi masih pending payment ya. Kemudian list processing. Ini juga sama. Ini kalau mereka sudah transfer ya, mereka akan kita masukkan ke database ini. Oke, nextnya yang terakhir adalah list completed. Jadi ini adalah list orang-orang yang sudah komplit. Nah, default subscriber field-nya adalah WhatsApp. Oke, submit. Nah, artinya, list ini kita sudah siapkan ya. Nah, nanti nextnya kita bisa bikin autoresponder dan kita nanti akan kirimkan ke list yang mana. Nah, ini nanti otomatis teman-teman begitu ini kita perlu refresh ya. Itu nanti mereka check out di form order online ini, nanti mereka akan masuk ke list yang di sini. Nah, ini untuk pending order mereka kita masukkan ke list pending order. Untuk processing, kita list processing. Kemudian yang untuk completed, dikirim email, kita pilih yang list completed. Nah, nanti otomatis teman-teman begitu mereka
order, nah mereka akan masuk ke list pending order, mereka akan masuk ke list yang pending order di sini. Dan autorespondernya akan berjalan kepada orang-orang yang masuk ke dalam list ini. Nah, di sini pengaturan autorespondernya teman-teman. Teman-teman tinggal klik di sini buat autoresponder baru. Nah, di sini new autoresponder. Nah, teman-teman bisa desain email sequence di sini. Nah, ini email sequence-nya teman-teman bisa desain di sini. Bisa isi emailnya sapaan atau promosi produk atau mengingatkan untuk transfer dan sebagainya. Kemudian di setting, nah teman-teman tinggal pilih list mana nih. Nah, katakanlah untuk list pending order di sini teman-teman tinggal klik aja. Nah, begitu sudah selesai nih, nah teman-teman tinggal klik save integrate di sini. Nah, oke, sudah sukses di sini, teman-teman. Artinya sudah terhubung semua dari chatbot, from chatbot ya, kemudian otomatis follow up by WhatsApp, juga follow up autoresponder, promosi dan sebagainya melalui email, dan juga pembayaran, cek mutasi pembayaran ya, secara otomatis. Istilahnya all system sudah terset up dengan otomatis, teman-teman. Nah, di sini berarti kita centang ya. Berarti sudah selesai. Nah, next-nya teman-teman tinggal tes. Nah, tesnya seperti apa? Nah, cara tesnya adalah view checkout page-nya ini, teman-teman klik. Nah, teman-teman coba order di sini ya. Coba order dengan nama teman-teman, nomor WhatsApp, email, dan sebagainya, jumlah pesanan, dan sebagainya ya. Kemudian teman-teman cek apakah masuk ke email, orderannya teman-teman ya, apakah masuk ke email dan di follow up secara otomatis by WhatsApp. Nah, teman-teman tes terlebih dahulu apabila sistemnya sudah berjalan dengan baik. Nah, teman-teman bisa promosikan, mulai promosi. Nah, form order ini ya, teman-teman bisa kopikan ke WhatsApp-nya teman-teman. Teman-teman bisa copy ke produknya ya, produk katalog. Nah, teman-teman di WhatsApp Business kan punya fitur produk katalog. Nah, teman-teman di produk katalognya bisa teman-teman pastekan link URL untuk checkout ordernya di sini. Jadi, apabila mereka di WhatsApp kita ini sudah mereka tertarik dengan produk kita, mereka browsing produk katalog kita, dan mereka tertarik nih, nah mereka bisa langsung checkout di sini di link URL form kita. Nah, itu memudahkan teman-teman, memudahkan kita sebagai seller dan juga memudahkan mereka sebagai yang ingin beli. Nah, all system sudah terautomate, sudah berjalan. Nah, teman-teman tinggal scale up bisnis nantinya lebih mudah. Nah, itu teman-teman bagaimana cara untuk membangun sistem yang serba automate. Nah, teman-teman ikuti step-stepnya dan insya Allah setelah teman-teman setup ini sistem, nanti sistem yang teman-teman bikin ini sudah siap dan akan berjalan secara otomatis dan akan membantu teman-teman nih, nggak manual lagi tapi sudah automate. Nah, teman-teman tinggal optimasi aja nih apa yang perlu dioptimasi, entah itu promosinya, entah itu menggunakan organik atau yang promosi yang berbayar atau iklan berbayar. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga di modul ini bisa membantu teman-teman untuk scale up bisnis yang lebih expert lagi, lebih baik lagi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.